Manometer digunakan untuk mengukur tekanan pipa di titik A. Berapa tekanan di titik A? Apakah lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer? Di sini tekanan atmosfernya adalah 1,013 bar atau 101.300 Newton per meter persegi. Sedangkan data-data lain yang diketahui atau yang kami sudah cari di sini tekanan atmosfernya adalah 1,013 bar atau 101.300 Newton per meter persegi. Sedangkan untuk Sg oil adalah 0,85, Sg mercury adalah 13,6, dan gamma water adalah 9.810 Newton per meter kubik. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping, itu ada H. H ini di sini ada H1 sampai H4, yaitu adalah perbedaan tinggi atau selisihnya. Sehingga didapatkan di sini H1 0,45 meter, kemudian H2 0,3 meter, serta H3 0,15 dan H4-nya 0,4 meter. Kemudian untuk Sg ini rumusnya adalah gamma dibagi dengan gamma water. Sehingga dari sini kita dapat mencari untuk mercury itu memiliki Sg-nya 13,6. Dan ini adalah gamma mercury dibagi dengan gamma water. Gamma water ini harganya 9.810 Newton per meter persegi. Sehingga dapat kita cari untuk gamma mercury itu sebesar 13,6 dikali dengan 9.810. Dan dihasilkan 113.416 Newton per meter kubik. Dengan cara yang sama, kita mencari gamma oil dan didapat sebesar 8.838,5 Newton per meter kubik. Kemudian tekanan yang ada di titik 1 itu sama dengan tekanan yang ada di titik 2. Sehingga tekanan di titik 1 adalah PA ditambah gamma water dikali H1 sama dengan P2. P2-nya adalah gamma air dikali dengan H2 ditambah gamma mercury dikali dengan H3 dan ditambah gamma oil dikali dengan H4. Sehingga dapat kita hitung PA ditambah 9.810 dikali 0,45 meter sama dengan, nah di sini untuk gamma air ini adalah udara yang berupa gas, sehingga kita ambil, sehingga diambil untuk gamma air-nya ini sebesar 0. Sehingga di sini jadinya 0 ditambah 113.416 dikali dengan 0,15 ditambah 8.838,5 dikali dengan 0,4. Sehingga dapat kita cari untuk PA atau tekanan di A itu hasilnya sebesar 18.933,3 Newton per meter persegi. Dari sini kita dapat membandingkan tekanan yang terjadi di A dengan tekanan atmosfer. 18.933,3 ini kurang dari 101.300 Newton per meter persegi, yang mana ini adalah PATM atau tekanan atmosfer. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tekanan yang terjadi di A itu lebih kecil dari tekanan atmosfer. Di samping ini sudah ada gambar ilustrasi dari nomor 2. Nah, sekarang kita untuk menghitung tinggi pintunya yaitu 3 dikali sin 60 derajat. Sehingga didapatkan hasilnya 3/2 akar 3 meter. Selanjutnya dicari untuk H01 itu dengan cara 1,5 dikurangi setengah dikali dengan 3/2 akar 3. Dan didapatkan hasilnya 0,20096 meter. Dan dengan cara seperti itu juga didapatkan H2 dengan hasil 3,8971 meter. Kemudian untuk Y01 didapatkan dari H01 dibagi dengan sin alfa atau sin 60 derajat. Didapatkan hasilnya 0,232 meter. Sedangkan untuk Y02 didapatkan 4,499 meter. Kemudian di sini saya membuat luas pintu airnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena untuk yang di luas pintu air 1 itu dia dari semua pintu airnya itu terkena air. Sehingga luas pintu airnya itu 3 dikali 3 meter, yaitu 9 meter persegi. Sedangkan untuk luas pintu air 2 itu dia
tidak semuanya terkena air, sehingga saya hanya memperhitungkan yang dikenai airnya saja karena ini nantinya untuk menghitung tekanan dari air, sehingga dia dicari luasnya dengan cara 3 dikali 1,5 dibagi sin 60, yaitu hasilnya 3/3 meter persegi. Kemudian untuk inersia satunya adalah 1/12 BH pangkat 3, dimasukkan untuk B dan H-nya 1, inersia 1, dan didapatkan inersia satunya 1,299 meter pangkat 4. Dan untuk inersia 2-nya didapatkan 6,75 meter pangkat 4. Kemudian untuk gaya tekan hidrostatis 1 itu didapatkan dengan cara gamma dikali dengan G dikali dengan H01 dan dikali dengan A1. Gamanya adalah 10, G-nya adalah 9,81, H01-nya didapat dari perhitungan di atas, dan A1-nya didapat dari perhitungan di atas, maaf yang ini. Didapatkan F1-nya sebesar 102,438 kN. Sedangkan untuk gaya tekan hidrostatis 2 itu didapat dengan cara yang sama, dengan hasilnya 3.440,762 kN. Sekarang kita akan mencari letak pusat tekanan 1 dengan cara I dibagi dengan A1 dikali Y01 ditambah Y01, yang hasilnya adalah 1,309 meter. Sedangkan untuk letak pusat tekanan 2 itu dengan cara yang sama kita dapatkan hasilnya 4,667 meter. Kemudian dapat dilihat gambar di samping, itu kita akan mencari A dan B-nya sekarang. Ya, itu kita akan mencari untuk A dan B-nya sekarang. Ini didapatkan dengan cara perbandingan, yaitu A dibagi 1,5 sama dengan 3 dibagi 3/2 akar 3. Dan didapatkan A-nya adalah akar 3 meter, serta B-nya adalah 6 meter. Kemudian untuk mengetahui berapa W-nya, kita harus menggunakan statika, yaitu sigma momen A sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita ingin pintunya tertutup. Berarti kalau tertutup itu diam, makanya kita pakai sigma MA sama dengan 0. Sehingga didapatkan F2 dikali dengan 4,6657 dikurangi dengan F1 dikali 1, dalam kurung 1,5 min akar 3 tambah 1,309 dikurangi W dikali 3/2 cos 60 sama dengan 0. Dan setelah dihitung, didapat hasil perhitungan W-nya adalah 21.257,5754 kN. Sehingga supaya pintu airnya tertutup, beratnya pintu air harus lebih dari 21.257,5754 kN. Yang nomor 3, bendanya sama-sama segitiga, yang hanya saja saling keterbalikan. Nah, untuk segitiga, maka titik berat segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua itu sama. Dengan cara seperti ini didapatkan titik beratnya di sini serta di sini. Selanjutnya, kita harus mencari titik apung, atau titik apung itu adalah B. Jadi di sini kita dapatkan titik apungnya di sini. Nah, bisa dilihat bahwa untuk di segitiga yang dengan bentuk pertama, dengan posisi pertama, itu dia B-nya berada di atas G. Sedangkan untuk yang kedua itu G-nya berada di atas B. Sehingga bisa dilihat bahwa posisi yang lebih stabil adalah posisi kedua. Ya, di sini SG adalah rho dibagi dengan rho air atau rho water. Karena di soal SG-nya diketahui 0,5, maka rho dibagi maka 0,5 adalah rho dibagi dengan rho water, yaitu 1000. Sehingga dapat diketahui rho-nya adalah 0,5 dikali dengan 1000, yaitu 500 kg per meter kubik. Selanjutnya kita mencari berat untuk berat kubus total dengan cara rho dikali dengan G dikali dengan V. Rho-nya sudah diketahui 500 kg per meter kubik,
G-nya kita ambil 9,81 meter per sekon kuadrat dan dikali dengan V. Karena V-nya dia berbentuk kubus, maka V-nya adalah L dikali dengan L dikali dengan L. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 4905 L pangkat 3 Newton. Kita masuk ke persamaan gaya apung sama dengan berat volume air yang dipindahkan. Gaya apungnya itu adalah W tadi, yaitu 4905 L pangkat 3 Newton sama dengan raw water dikali dengan G dikali dengan volume yang tercelup. Jadi di sini bedanya kalau yang tadi pakai volumenya kubus total, kalau di sini karena yang dicari adalah berat volume air yang dipindah, maka menggunakan rho-nya air dan volume benda kubus tercelup. Sehingga 1000 dikali dengan 9,81 dikali dengan L dikali dengan H. Nah, H ini adalah tinggi kubus tercelup. Jadi dari dasar kubus sampai permukaan air. Sehingga bisa dilanjutkan 4905 L pangkat 3 sama dengan 9810 L kuadrat dikali dengan H. Dan dapat disederhanakan sehingga didapat L per H sama dengan 2. Dari sini kita bisa membuat persamaan yaitu L sama dengan 2H serta H sama dengan 0,5 dikali dengan L. Selanjutnya untuk pusat apung dari dasar kubus seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping, ini OB adalah setengah dikali dengan H karena dia pusat apung, karena H adalah jarak dari dasar kubus sampai ke muka air, sama dengan setengah dikali dengan 0,5 L sama dengan 0,25 L. Selanjutnya pusat berat dari dasar kubus. Jadi OG ini adalah setengahnya L karena pusat beratnya ini adalah pusat berat kubus secara keseluruhan. Untuk BG sama dengan OG dikurangi dengan OB, yaitu 0,5 L dikurangi dengan 0,25 L. Hasilnya adalah 0,25 L. Selanjutnya kita mengecek stabilitas. Stabilitas di sini yang pertama adalah I0. I0-nya adalah 1/12 BH pangkat 3, yaitu 1/12 L dikali dengan L pangkat 3. Kemudian V-nya adalah V yang tercelup, sama dengan L dikali dengan H. Kemudian untuk BG sudah kita dapat dari sini yaitu 0,25 L. Selanjutnya kita mencari GM. GM adalah I0 per V dikurangi dengan BG. I0-nya adalah ini, V-nya adalah ini, dan BG-nya adalah ini. Kita masukkan sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 1/12 L pangkat 4 dibagi dengan L dikali dengan 0,5 L. Hanya ini, jadi hanya kita substitusikan dengan ini sehingga nanti variabelnya sama semua, yaitu adalah L dikurangi dengan 0,25 L sama dengan 0,16667 L dikurangi dengan 0,25 L dan menghasilkan GM-nya adalah min 0,08333 L. Nah, min 0,8333 L ini kurang dari 0 sehingga dia tidak stabil. Nah, apa yang dapat kita lakukan agar benda ini jika dimasukkan ke air dapat stabil? Jadi solusinya salah satunya adalah mengganti bahan atau material dengan material yang memiliki SG yang berbeda, dengan memiliki SG yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk yang soal B ini mirip sekali dengan soal yang nomor 4A, hanya saja SG-nya menjadi 0,8 sehingga bisa singkat saja. Ini SG sama dengan rho dibagi dengan raw water, jadi 0,8 sama dengan rho dibagi 1000 dan didapat rho-nya adalah 800 kg per meter kubik. Selanjutnya dicari untuk W-nya kubus, yaitu rho kali G kali V adalah 800 dikali 9,81 dikali dengan L kali L kali L, sehingga didapatkan hasilnya 7848 L pangkat 3 Newton. Lalu gaya apung sama dengan berat volume air yang dipindah. Jadi gaya apungnya itu didapat dari W tadi sama dengan raw water dikali dengan G dikali dengan V tercelup.
raw waternya 1000, G-nya adalah 9,81 meter per sekon kuadrat, V tercelupnya adalah L dikali dengan H. L-nya ini adalah panjang sisi kubus, dan H ini adalah jarak atau tinggi dari dasar kubus sampai ke permukaan air, di mana itu adalah batas atas tercelupnya kubus. Didapatkan L per H sama dengan 1,2487. Sehingga dapat kita buat persamaan seperti berikut. L sama dengan 1,2487H dan H sama dengan 0,8008 L. Untuk pusat apung dari dasar kubus itu adalah OB. OB ini adalah setengah dikali dengan H atau setengah dikali dengan 0,8008 L, yang didapat hasilnya 0,4004 L. Lalu pusat berat dari dasar kubus ini adalah OG, yaitu setengah dikali L. Ini sama seperti tadi. Ini sama seperti tadi karena kubusnya tetap sama. Lalu BG adalah OG dikurangi dengan OB yang menghasilkan 0,0996 L. Selanjutnya kita mengecek stabilitas, yaitu ada I0, V tercelup, dan BG. Nah, I0-nya adalah 1/12 dikali dengan BH pangkat 3, sehingga di sini 1/12 dikali dengan L dikali dengan L pangkat 3. Kemudian V tercelupnya adalah L dikali dengan H, serta BG-nya adalah 0,0996 dikali dengan L. Itu didapat dari sini. Untuk GM ini rumusnya I0 per V dikurangi dengan BG, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1/12 L pangkat 4 dibagi L dikali 0,8008 L dikurangi dengan 0,0996 L. Ini 0,8008 L ini didapat dari, karena aslinya adalah H, tapi H-nya ini kita substitusikan dengan 0,8008 L, sehingga variabelnya bisa sama semua, yaitu L. Sehingga didapat hasil dari GM adalah 0,00446 L, yang dia ini lebih dari 0, sehingga stabil dengan keadaan seperti berikut.